klaim ijma nasab Ba'alwi paling sahih itu tertolak. Begitu pula klaim adanya ijma bahwa nasab Ba'alwi paling terisbat kedudukannya itu tidak terbukti, bahkan paling tertolak. Tentang sahihnya nasab Ba'alwi yang disebutkan oleh Syekh Yusuf itu adalah hoax belaka. Lalu klaim Syekh Yusuf An-Nabhani bahwa telah terjadi ijma ulama bahwa Ba'alwi semuanya ahlu sunnah wal jamaah bermazhab syafi'i itu hoax juga. Buktinya di Indonesia ini para Ba'alwi banyak yang bermazhab syiah. Maka penulis berkesimpulan yang dinyatakan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani tentang adanya ijma bahwa nasab Ba'alawi adalah nasab yang paling sahih sama sekali tidak sesuai dengan realitas kebenaran yang instrumen pengukurannya telah tersedia. Ia mengisbat Ba'alawi tanpa dalil dan data apapun. Itu semua terdorong oleh semangat subjektivitas karena ia murid dari dua orang yang berasal dari klan Ba'alawi. Syekh Yusuf An-Nabhani mengisbat Ba'alwi berbasis subjektivitas tanpa data dan dalil. Tulisan Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani tanggal 8 Juli 2024. Teman-teman bisa membacanya sendiri di link yang saya sematkan di kolom deskripsi. Sambil sebat dulu ya. Salah seorang yang menyebut nasab Ba'alawi adalah Syekh Yusuf An-Nabhani, wafat 1350 Hijriah. Ia bukan keluarga Ba'alawi. Penyebutan oleh An-Nabhani ini banyak dinukil oleh pembela nasab Ba'alawi sebagai salah satu hujjah ketersambungan nasab Ba'alawi. Apakah benar pernyataan Syekh Yusuf An-Nabhani ini bisa menjadi hujjah? Sebelumnya, mari kita berkenalan dengan Syekh Yusuf An-Nabhani. Nama lengkapnya adalah Yusuf bin Ismail bin Yusuf bin Ismail bin Hasan bin Muhammad An-Nabhani. Ia lahir tahun 1846 Masehi di Palestina. Ia belajar di Universitas Al-Azhar Mesir. Setelah ia keluar dari Al-Azhar, ia bekerja sebagai redaktur di koran Al-Jawaib di kota Astanah, Kazakhstan. Ia wafat tahun 1932 Masehi di Beirut, dalam kurung Riyadul Jannah halaman 15. Dilihat dari tahun wafatnya, ia jauh lebih junior dari Syekh Nawawi Al-Bantani yang tercatat wafat tahun 1897 Masehi. Dalam kitabnya Riyadul Jannah fi Azkaril Kitab was Sunnah, ia memuji nasab Ba'alawi. Mari kita perhatikan bagaimana kalimat Syekh Yusuf An-Nabhani ketika ia memuji Ba'alawi sebagai berikut. Sesungguhnya para sahadat kita, Ba'alwi, telah berijma umat Nabi Muhammad SAW di seluruh masa dan daerah bahwa sesungguhnya mereka termasuk dari paling sahihnya nasab Ahlul Bait Nabi dan paling tetap pangkatnya dan paling banyak ilmu, amal, keutamaan dan akhlaknya. Dan mereka semuanya dari ahli sunnah wal jamaah mazhab Imam Syafi'i. Dikutip dari Riyadul Jannah halaman 23. Bagi orang bodoh, suatu ungkapan dari orang lain akan ditakar oleh subjektivitas siapa yang mengatakan. Sedangkan bagi orang cerdas, suatu ungkapan akan ditakar oleh objektivitas apa yang dikatakan. Orang bodoh ketika menilai sesuatu mengandalkan perasaannya, perasaan suka atau tidak suka, dekat atau tidak dekat. Lalu perasaan ini dikedepankan dengan mengabaikan nalar kritisnya. Dengan itu sepanjang masa, orang-orang bodoh selalu dimanfaatkan orang-orang yang punya tujuan untuk mendapatkan kepentingannya walau harus mengorbankan orang-orang bodoh tersebut. Orang-orang cerdas ketika mendapatkan sesuatu narasi, ia tidak akan menerimanya begitu saja. Ia bawa narasi itu ke hadapan realitas, sesuai atau tidak, benar atau salah, baru ia akan menerima atau menolak. Makanya di dalam Islam, jihad yang diajak oleh Nabi dengan resiko hilangnya nyawa itu tidak hanya dijanjikan surga tetapi juga harta ghanimah. Jika ia mati mendapatkan surga, jika ia hidup mendapatkan harta. Itu semua karena Islam menghargai hak-hak kemanusiaan yang dimiliki setiap individu untuk hidup sejahtera. Berbeda dengan para pimpinan ormas Islam yang mendoktrin pengikutnya yang bodoh untuk berbuat sesuatu atas nama agama, namun hak-hak kemanusiaannya diabaikan. Dengan doktrin agama, ia menuntut pengikutnya untuk setia kepadanya. Tetapi sama sekali pengikutnya itu tidak akan mendapatkan apapun dari kesetiaannya selain kerugian. Ia ajak pengikutnya berdemo dengan biaya sendiri dengan dalih perjuangan dan keikhlasan. Sementara sebenarnya ia sedang menjaring para dalang tajir untuk kekayaannya. Jika ada pengikutnya yang absen tidak mengikuti suatu kegiatan yang ia agendakan, maka ia akan mengecapnya sebagai orang yang tidak istiqomah dalam berjuang dan tidak mempunyai keikhlasan. Jika ada pimpinannya diundang berceramah di suatu provinsi, maka pengikutnya yang ada di provinsi itu harus hadir di titik-titik tempat pimpinannya itu berceramah, walaupun jarak rumah pengikutnya itu ratusan kilometer. Tentu, untuk dapat hadir ke acara yang jauh itu harus membutuhkan biaya, dan ia pun harus meninggalkan kegiatan rutinnya yang berharga. Kadangkala, di bulan-bulan tertentu, acara pimpinannya itu bisa 20 titik di suatu provinsi, dan ia harus selalu datang ke seluruh acara itu. Kalau tidak, ia akan dicap sebagai pengikut yang tidak setia, tidak ikhlas, dan pengecut.
Padahal kedatangannya hanya sebagai jamaah untuk membuat kesan bahwa pimpinannya itu banyak pengikutnya. Ormas semacam ini harus ditinggalkan karena ia hanya akan merugikan baik dunia maupun akhirat. Dalam ungkapan Syekh Yusuf An-Nabhani tersebut, ia melakukan apa yang disebut dakwatul ijma, mengklaim adanya ijma ulama tentang beberapa hal, yaitu pertama, ijma ulama bahwa nasab Ba'alwi adalah nasab yang paling sahih. Kedua, ijma ulama bahwa Ba'alwi paling tetap kedudukannya. Ketiga, bahwa Ba'alwi paling banyak ilmunya, amalnya, keutamannya, dan akhlaknya. Keempat, bahwa Ba'alwi semuanya ahlu sunnah wal jamaah bermazhab syafi'i. Benarkah semua klaim itu? Mari kita bongkar satu persatu. Klaim adanya ijma dari Syekh Yusuf An-Nabhani bahwa nasab paling sahih itu jelas tidak sesuai kenyataan. Klaim ijma nasab Ba'alwi paling sahih itu tertolak. Karena mensahihkan nasab Ba'alwi berarti mensahihkan bahwa Ubaid adalah anak Ahmad bin Isa. Sementara nasab Ubaid tertolak sebagai anak Ahmad berdasarkan kitab nasab abad ke-5 sampai 9 Hijriah. Jadi ungkapan Syekh Yusuf An-Nabhani bahwa telah terjadi ijma ulama tentang bahwa nasab Ba'alwi adalah nasab paling sahih itu seluruhnya tidak dapat dibenarkan. Pertama, klaim adanya ijma itu jelas tidak terbukti. Bagaimana adanya ijma? Keberadaan sosok Ubaid saja tidak terbukti. Kedua, klaim paling sahih jelas tertolak. Jangankan disebut bahwa nasab Ba'alwi paling sahih, dikatakan nasab sahih saja tertolak. Nasab Ba'alwi adalah nasab yang batil, mungkotiun, mauduun, nasab batal, terputus, dan palsu. Syekh Yusuf An-Nabhani tidak membawakan satupun dalil bahwa benar Ubaid adalah anak Ahmad bin Isa. Ia hanya bernarasi lepas tanpa data. Sementara data menyebutkan tidak ada satupun kitab nasab yang menyebut nama Ubaid sebagai anak Ahmad bin Isa sampai Ba'alwi mengakuinya sepihak di abad 9 tanpa adanya satupun sumber dari kitab nasab yang menjadi referensinya. Kitab sejarah Mubarokah abad ke-6 menyebutkan anak Ahmad bin Isa hanya 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada Ubaid. Dari sini dakwatul ijma dalam kurung pengakuan adanya ijma tentang sahihnya nasab Ba'alwi yang disebutkan oleh Syekh Yusuf itu adalah hoax belaka. Nasab Ba'alwi itu maudu dalam kurung diciptakan baru abad 9 Hijriah. Sebelumnya zero. Zong. Keberadaannya pun tertolak secara permanen oleh kitab As-Sajarah Al-Mubarakah. Begitu pula klaim adanya ijma bahwa nasab Ba'alwi paling terisbat kedudukannya itu tidak terbukti, bahkan paling tertolak. Begitu pula klaim adanya ijma bahwa Ba'alwi paling banyak ilmunya, amalnya, keutamannya, dan akhlaknya. Semua itu tidak terbukti, khususnya di Indonesia hari ini. Para Ba'alwi dari sisi ilmu, ceramah-ceramah mereka di media sosial lebih menjual khurafat daripada ilmu. Dari sisi amal, kebanyakan mereka suka berjoget. Dari sisi akhlak, penceramah mereka suka mencaci maki dan berkata kotor. Lalu klaim adanya ijma tentang ilmu, amal, dan akhlak itu dilihat dari mana? Lalu, klaim Syekh Yusuf An-Nabhani bahwa telah terjadi ijma ulama bahwa Ba'alwi semuanya ahlu sunnah wal jamaah bermazhab syafi'i itu hoax juga. Buktinya di Indonesia ini para Ba'alwi banyak yang bermazhab syiah. Contohnya Husain Al-Habsyi Bangil, itu syiah. Begitu juga Haidar Bagir Al-Habsyi, Umar As-Segaf Solo, Husin Abdullah Solo, dan lain-lain. Semuanya syiah. Jadi, klaim adanya ijma bahwa seluruh Ba'alwi adalah ahlu sunnah dan bermazhab syafi'i itu jelas tertolak. Setelah penulis telaah, ternyata Syekh Yusuf An-Nabhani memuji nasab Ba'alawi bukan karena ia telah meneliti nasab tersebut, tetapi karena ia adalah murid dari dua orang yang berasal dari klan Ba'alawi. Syekh Yusuf An-Nabhani tercatat sebagai murid dari Ahmad bin Hasan Al-Attas, wafat 1334 Hijriah, dan Hasan bin Muhammad Al-Habsyi, lihat Wikipedia. Ia pun banyak bergaul dengan para Ba'alwi. Selain itu, ia saling berkirim surat dengan kaum Ba'alwi. Dapat ditambahkan pula bahwa ia mendapatkan banyak referensi untuk kitab yang ditulisnya tersebut dari koleganya yang seorang ulama Ba'alawi. Ia bernama Zainal Abidin Jamalul Lail. Sosok tersebut meminjamkan 2 buah kitab karya kakeknya yang berjudul Rohatul Arwah Bizikril Fattah dan hasiahnya. Lihat kitab Riyadul Jannah halaman 23. Maka penulis berkesimpulan, yang dinyatakan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani tentang adanya ijma bahwa nasab Ba'alawi adalah nasab yang paling sahih sama sekali tidak sesuai dengan realitas kebenaran yang instrumen pengukurannya telah tersedia. Ia mengitsbat Ba'alawi tanpa dalil dan data apapun. Itu semua terdorong oleh semangat subjektivitas karena ia murid dari 2 orang yang berasal dari klan Ba'alawi. Hal yang sama terjadi di Indonesia.
para pembela nasab Ba'alwi yang telah terbukti tidak tersambung pada Rasulullah itu kebanyakan adalah sisa-sisa anggota FPI, karena pemimpinnya berasal dari klan Ba'alwi. Atau sedikit anak-anak NU yang belajar di Darul Mustafa Yaman atau lembaga milik Ba'alwi lainnya. Begitu juga ia yang masih membela itu disebabkan karena sudah terlanjur mempunyai menantu atau besan dari klan Ba'alwi, atau alasan-alasan subjektivitas lainnya. Klan Ba'alwi yang ingin dipanggil Habib itu sudah terbukti bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Dari sisi ilmu nasab terputus, dari ilmu sejarah tidak terkonfirmasi, dari hasil tes DNA mustahil sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Lalu berdasar apa Anda masih membelanya? Apakah surga dan isinya yang indah dengan bunga-bunga berwarna-warni, dengan kemewahan tiada tara, dengan bidadari cantik yang menghiasinya, tidak membuat Anda tertarik memasukinya hanya karena ingin membela orang yang mengaku cucu Nabi, padahal DNA-nya terbukti melenceng kemana-mana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.